Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai edisi tanggapan komentar viewers. Untuk tanggapannya ada pada konten yang ini ya. Jadi pada konten tersebut saya bahas mengenai thermal limit refresh rate yang bisa mengunci refresh rate maksimal di device Android. Namun muncul beberapa pertanyaan seperti ini, jadi mungkin permasalahannya itu di value untuk stringnya. Kalian udah ubah nih ke 1, tapi bang kenapa sih berubah lagi secara otomatis ke 90 atau 120? Karena untuk value tersebut ya ada dua versi. Versi yang pertama untuk BBK Group seperti Realme, Oppo, jenis value-nya itu adalah 1, biar bekerja secara optimal. Kemudian selain BBK Group seperti keluarga Xiaomi, Poco, Redmi, kemudian Asus, itu gunakan aja max refresh rate-nya. Tapi ada juga dari kalian yang udah seperti itu dan ternyata ketika masuk ke beberapa aplikasi ya tetap mentok di 60 Hz. Oke, saya bakalan tawarkan aja teman-teman ya, di sini ada salah satu aplikasi yang bisa mengunci refresh rate dari device kalian. Dengan catatan yang pertama, device kalian harus support, yang kedua untuk game yang kalian mainkan juga harus support dengan refresh rate tingginya. Saya ambil contoh aja sederhananya seperti ini. Di game Mobile Legends itu ada 4 refresh rate ya, dari mulai low 30 fps, kemudian high 60 fps, super 90 fps, dan ultra 120 fps. Saya praktekkan di sini di Vivo Y33T. Dia itu support dengan 90 Hz, sehingga untuk pilihan dari refresh rate modenya ada 2, 60 Hz, 90 Hz. Sementara yang kategori is off, default is auto, dan otomatis teman-teman bisa pilih aja secara opsional. Oke, misalkan untuk device-nya udah support nih, dan untuk gamenya belum support ya. Misalkan untuk Mobile Legends-nya masih mentok di high. Ya udah, walaupun device kita udah set di 90 Hz, itu bakalan tetap aja mentok di 60 fps. Nah, seperti itu ya untuk contoh sederhananya. Tapi ketika kalian gunakan misalkan di TikTok ya, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang sudah support dengan 90 Hz atau 120 Hz, itu bakalan support dengan menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang kedua, saya tesnya itu di Poco XT Pro ya. Untuk refresh rate modenya di sini lengkap banget, dari mulai 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz, dan 120 Hz. Karena untuk XT Pro ini udah support dengan 120 Hz. Bang, gunanya 30 dan 50 apa sih? Ini bisa kalian gunakan ketika kalian itu misalkan lagi di luar dan tidak bawa chargeran. Sementara kalian ingin main HP gitu ya. Nah, bisa menggunakan yang 30 Hz dan 50 Hz untuk menghemat baterai kalian. Oke, saya juga bakal contohkan ya ke kalian gimana cara menggunakan aplikasi ini. Saya menggunakan Realme C31 ya. Kemudian untuk bahannya seperti biasa saya sertakan aja di papan komentar yang sudah dipin. Namanya itu adalah Smart Hertz dan ini non root. Bang, apakah bisa digunakan di device yang root? Ya jelas, tentu bakalan bisa ya. Oke, untuk Smart Hertz udah berhasil diinstal. Kemudian kita bakalan buka aja ya. Kalau ada tulisan seperti ini, kalian hiraukan aja, ketuk OK. Kemudian tinggal diketuk next, next, next ya, lanjut. Di sini ada yang harus centang, kita ketuk down aja. Kalau udah, ada 2 permission yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu harus memberikan permission ke refresh rate switchernya. Kalian tinggal klik aja di bagian aksesibilitas refresh rate switcher, kemudian gunakan refresh rate switcher, kalian tinggal izinkan aja. Udah ya, jadi seperti itu untuk permission yang pertama. Kemudian untuk permission yang kedua di sini, you need disable battery optimization ya for this application. Jadi teman-teman ya, tinggal masuk aja ke pengaturannya, kemudian masuk ke penggunaan baterai. Kalau di Realme itu penggunaan baterai izinkan aktivitas di latar belakang. Kalau untuk device lain kalian cari aja supaya si Smart Hertz ini bisa bergerak di latar belakang gitu ya. Nah, kebanyakan itu kayak gini ya teman-teman, tinggal masuk aja ke bagian baterai. Nah, untuk pengoptimalan baterai ini di device saya masih mengoptimalkan penggunaan baterai. Kalian masuk aja ke sini ya, oke. Kemudian kalian cari aja untuk semua aplikasinya dan cari untuk Smart Hertz. Nah, untuk Smart Hertz ini masih mengoptimalkan penggunaan baterai. Kalian klik aja, kemudian jangan optimalkan supaya bisa bergerak di latar belakang. Kalau sudah seperti ini, ya udah untuk Smart Hertz-nya bisa digunakan di device kalian masing-masing. Oke, untuk Smart Hertz yang non-root ini sifatnya adalah trial. Jadi setiap 2 hari sekali teman-teman harus ulangi untuk permissionnya dari awal seperti yang saya contohkan tadi.
Nah, misalkan ya di device Realme C31 ini, device saya hanya support di 60 Hz. Berarti ketika kalian misalkan ya ingin ngeset game atau aplikasi yang dimainkan, di sini pilihannya hanya ada satu, yaitu 60 Hz aja. Adapun yang kategori dan auto itu mah opsional, teman-teman tinggal pilih aja mana yang lebih nyamannya. Tapi kan bahasan kita di sini adalah mengunci refresh rate-nya. Berarti kalian tinggal pilih aja 60, 90, 120 atau ketika muncul refresh rate lainnya kalian bisa gunakan. Oke, semoga bermanfaat dan semoga menjawab juga ya beberapa pertanyaan yang muncul pada konten tersebut. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.